Perkenalkan, nama saya Dwi Yuni, NPM 18161 dari Selasa 2, meja 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kluster. Analisis kluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Nah, analisis kluster ini digunakan untuk mengklasifikasikan objek-objek yang memiliki sifat yang sama atau paling dekat kesamaannya, sehingga akan dikelompokkan menjadi satu kluster atau satu kelompok yang sama. Pada analisis cluster ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hierarchical cluster. Hierarchical cluster adalah metode hierarki yang digunakan untuk jumlah data atau jumlah sampel yang relatif sedikit. Keuntungan dari metode ini adalah untuk mempercepat dalam pengolahan datanya, kemudian dapat menghemat waktu dikarenakan data yang diinput dapat membentuk hierarki atau membentuk tingkatan tersendiri, sehingga dapat mempermudah penafsirannya. Yang kedua adalah K-means cluster. K-means cluster ini merupakan metode yang digunakan untuk mengelompokkan data dengan jumlah sampel atau jumlah data yang relatif lebih banyak. Nah, metode ini digunakan untuk mengelompokkan data tersebut ke dalam kluster atau kelompok. Dalam satu kluster harus mempunyai karakteristik yang sama atau sifat yang sama. Kemudian dengan kluster lain, kluster satu dengan kluster lain harus memiliki perbedaan atau harus memiliki tingkat perbedaan yang cukup tinggi. Selanjutnya, cluster yang baik, analisis cluster yang baik adalah analisis cluster yang memiliki yang pertama homogenitas, yaitu kesamaan. Artinya di sini kesamaan paling tinggi antara objek-objek dalam satu kluster yang sama. Dalam satu kluster atau satu kelompok yang sama tersebut harus memiliki tingkat kesamaan yang mirip. Yang kedua adalah heterogenitas. Heterogenitas merupakan perbedaan yang artinya harus memiliki perbedaan yang tinggi antara satu kluster dengan kluster yang lain. Jadi satu kelompok tersebut harus memiliki perbedaan yang tinggi dengan kelompok yang lain. Akan kita lanjutkan dengan aplikasi di pengolahan data pada SPSS. Merupakan pengaplikasian atau penggunaan dalam aplikasi SPSS. Yang pertama, kita akan menginputkan semua data yang berasal dari kuesioner, ada nama, semua variabel, jenis kelamin, dan usia. Di sini nama menggunakan tipe string dengan karakter atau panjang dari huruf tersebut ada misalnya 20. Kita isi sembarang sesuai dengan penggunaan. Kemudian jenis kelamin, kita akan menginputkan sebuah huruf jadi diganti menjadi string, dan usia tetap numerik karena menggunakan angka. Kemudian pada measure, semua variabel kita ganti menjadi scale untuk mempermudah dalam pengolahan datanya nanti. Pada usia tetap dipilih dengan nominal. Kemudian pada width, within, kita isi yang tadi. Kemudian desimalnya kita isi semuanya 0 karena kita tidak menggunakan angka di belakang koma.
Kemudian setelah itu dipilih pada data view, akan muncul nama-nama di atas dari variabel view-nya tadi. Muncul di atas. Kemudian kita inputkan data-data yang telah ada saat mengisi kuesioner dengan menginputkan nama sampai pada usia. Nah, ini sudah terinput. Kemudian pilih analyze, lalu classify comments cluster. Pada variabel kita masukkan variabel dari kebutuhan sampai yang berminat, dimasukkan ke variabel. Kemudian label cases by, dimasukkan nama. Di iteration kita pilih 10, oke. Cluster member tentang semua. Kemudian ada ANOVA, pilih ANOVA. Oke. Nah, initial cluster center ini merupakan tahap awal sebelum iterasi. Sebelum dilakukannya iterasi. Di sini didapatkan ada dua cluster. Pada cluster pertama, kebutuhan mempelancar, memenuhi, menaikkan, berguna, mudah dipahami, kurang H, diinginkan, pembayaran, menambah pembayaran, dioperasikan, digunakan, dan lain-lain bernilai 4, kemudian yang lainnya bernilai 5. Pada cluster 2 ada kebutuhan memperlancar, memenuhi, menaikkan, mempermudah, dan lain-lain bernilai 2, dan yang lainnya juga bernilai 1. Kemudian ada iteration history. Di sini dimaksudkan atau menunjukkan bahwa proses clustering ini dilakukan melalui dua tahapan iterasi untuk mendapatkan nilai yang optimum. Kemudian nilai minimum antara pusat cluster yang terjadi adalah sebesar 10.000. Pada final cluster center menunjukkan bahwa tahap akhir dari iterasi. Ditunjukkan ada dua cluster, kebutuhan memperlancar, menaikkan, mempermudah, berguna, dan lain-lain pada cluster 1 bernilai 4 dan seterusnya sampai yang bernilai 2 pada cluster kedua. Kemudian ada ANOVA. Tabel ANOVA ini kita hanya melihat pada tabel F dan tabel SIG. Di sini ANOVA menunjukkan adanya perbedaan atau kesamaan antar variabel. Pada perbedaan yang paling menunjukkan adanya perbedaan adalah variabel mempermudah dengan nilai F 34,381 dan nilai SIG 0,000. Kemudian pada variabel yang menunjukkan adanya kesamaan atau kemiripan adalah variabel berniat. Dengan nilai 4,137 pada F dan SIG-nya 0,052.
Selanjutnya pada number of cases in each cluster ada menunjukkan bahwa di K-means cluster ini ada 2 iterasi. Ya, pada cluster pertama terdiri dari 25 anggota, yang kedua ada 5 anggota, sehingga yang valid adalah 30 dan yang missing atau yang hilang adalah 0. Kemudian kita kembali ke data yang sebelumnya, dianalyze kembali kelas UVI. Kita akan menghierarkikan variabel, kita masukkan hal yang sama, ada variabel kebutuhan sampai variabel berminat dimasukkan ke dalam variabel, kemudian ada nama dimasukkan ke dalam label case by, statistik ranknya maksimumnya 4 dan minimumnya 2, maksimumnya matrik. Kemudian dendogramnya dicentang, metodenya kita tunggu dulu. Nah, di sini pada case processing summary menunjukkan bahwa yang valid berjumlah 30 dengan persen 100 dan yang missing adalah 0 dengan persenan 0. Kemudian ada yang atau sehingga totalnya N adalah 30 dan persennya adalah 100%. Pada proximity matrix menunjukkan hubungan antara responden yang memiliki tingkat kesamaan yang paling mirip. Di sini tingkat kesamaan yang paling mirip atau sama terdapat pada kolom Kevin dan barisnya Rezawe yang bernilai 4. Begitu seterusnya dicari yang nilainya paling kecil. Dengan nilai yang paling kecil tersebut sehingga menunjukkan bahwa kesamaan antara dua responden tersebut mirip atau sama, memiliki kesamaan yang paling tinggi. Kemudian ada agglomeration schedule. Agglomeration schedule ini menunjukkan jarak antara cluster 1 dengan cluster 2. Contoh pada stage 1, pada cluster 1 ada nomor 11, nomor 11 adalah Rezawe, dan cluster 2 ada nomor 30, nomor 30 adalah MAO, yang selanjutnya dengan jarak yang berjarak 0,000 pada koefisien, yang selanjutnya dilanjutkan pada stage ke-12. Langsung melihat pada stage ke-12. Stage 12 ini menunjukkan pada cluster 1 ada nomor 3, nomor 3 adalah Kevin, dan pada cluster 2 ada nomor 11, nomor 11 adalah Rezawe dengan jarak 4,000, dengan selanjutnya atau next stick 14. Pada stick ke-14 ada nomor 3,
pada cluster 1 dan nomor jumlah pada cluster 2 yang berjarak 6 dan seterusnya sampai bawah sampai semuanya tersebut sampai semua stage ini disebutkan. Pada cluster membership ini menunjukkan ada 4 cluster. Pada cluster pertama adalah Ali Usman, Kevin, Dedi, Rizky, Merianti, Sherly G, Yohana, dan lain-lain tersebut berada pada cluster 1. Selanjutnya, pada cluster 2 ada Mawar, kemudian Happy, cluster 3 ada Nova S, cluster 4 ada Julia. Kemudian pada dendrogram ini dapat terlihat responden terbagi atas 2 cluster besar. Yang mana cluster tersebut menunjukkan pada cluster pertama beranggotakan Reza W sampai Nova S di sini. Soalnya cluster 1 ini berhubungan langsung dengan intinya cluster 1 dari Reza W sampai pada Nova S. Yang termasuk pada cluster 2 ada Mawar sampai dengan Julia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang belum jelas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dewi Cahyani, NPM 18141, sesi Selasa 2, meja 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor beserta software atau mungkin aplikasi yang digunakan. So, enjoy this video. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Analisis faktor itu suatu analisis yang mereduksi data, di mana mereduksi data itu meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit. Adapun tahapan pada analisis faktor itu yang pertama memilih faktor yang layak. Yang kedua, setelah jumlah variabel terpilih, maka dilakukan ekstraksi variabel tersebut hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Yang ketiga, dilakukan proses rotasi untuk memperjelas apakah faktor terbentuk sudah secara signifikansi berbeda dengan faktor lain. Yang keempat, setelah faktor benar-benar sudah terbentuk, maka proses dilanjutkan dengan menamakan faktor yang ada dan validasi hasil faktor. Di sini ada tujuan analisis faktor, itu ada data summarization, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Yang kedua ada data reduction, yakni setelah melakukan korelasi dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Dalam pelaksanaan praktikum analisis faktor ini kita pakai software IBM SPSS 20. Nah ini kita misal pakai studi kasus pelayanan jasa ojek online. Pelayanan tersebut melakukan riset untuk mengetahui apa saja kepuasan yang mendorong pelanggan untuk memakai jasa ojek online tersebut.
Untuk itu, kepada setiap pelanggan atau pengguna diberikan daftar kuesioner yang memuat pertanyaan tentang pendapat pelanggan dan atau pengguna terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi jasa ojek online tersebut. Di sini kita pakai 14 variabel, dimana ini tuh setiap variabel kayak kita bikin kata singkat. Misalkan variabel pertama itu aplikasi yang digunakan ojek online mudah digunakan dan dimengerti. Kata singkatnya itu kita pilih mudah. Kenapa menggunakan kata singkat? Karena nanti akan dimasukkan, setiap variabel akan dimasukkan ke dalam aplikasi IBM SPSS 20. Nah, dalam pengisian kuesioner ini tuh ada skala penilaian untuk setiap variabel, di mana skala penilaiannya itu ada 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasa, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dari pembagian kuesioner di atas didapatkan hasil rekapan pengumpulan data. Ada 40 responden yang mengisi kuesioner tersebut, di mana kolom muda sampai kolom usia itu merupakan kolom variabel yang ada pada kuesioner. Nah, dari data di sini kita masukkan ke dalam aplikasi IBM SPSS 20. Nah, yang pertama itu buka dulu aplikasinya, lalu klik variabel view. Pada tabel nama ini kita tuliskan secara manual nama sama variabel yang ada pada kuesioner. Jadi ada sekitar 17 di sini yang sudah dituliskan. Nah, di sini itu kenapa nama dan jenis kelamin itu pakai string? Soalnya dia tidak berupa angka, nanti hasilnya berupa huruf, jadi pakai string kayak gini. Lalu setelah variabel view terisi, lalu data view ini ada variabel mudah, fleksibel, memesan, sampai usia. Lalu ada kolom nama. Nah, ini nanti datanya ini tuh bisa dikopikan dari data yang sudah ada. Lalu proses analisis faktornya itu klik analyze, lalu dimension reduction, lalu klik faktor. Nah, di sini yang dimasukin itu adalah semua variabel yang digunakan pada kuesioner tadi, kecuali nama, jenis kelamin, dan usia. Setelah dimasukkan semua, nanti klik deskriptif, centang bagian KMO dan Berlitz test of severity, lalu centang bagian anti image. Setelah itu continue, lalu oke. Nah, di sini adalah hasil dari analisis faktor. Ada 5 tabel yang harus kita jabarkan, harus kita analisis. Yang pertama itu ada tabel KMO dan Berlitz test. Ini tuh ada 2 yang harus kita analisis, yaitu MSA, measure of sampling accuracy. Ini tuh di sini nilainya kan 0,655. Adapun parameter yang digunakan dalam perhitungan MSA itu kalau dia itu lebih dari 0,5, jadi dia itu bisa lanjut analisis faktor. Tapi kalau dia di bawah 0,5, dia tidak bisa lanjut analisis faktor. Lalu yang kedua ada signifikansi. Signifikansi ini tuh juga ada parameter perhitungannya juga. Kalau dia itu kurang dari 0,5, dia dapat lanjut analisis faktor. Tapi kalau lebih, dia itu nggak bisa lanjut ke analisis faktor. Lalu yang kedua ada tabel anti image. Dari tabel anti image ini tuh kita itu menganalisis atau melihat di sini tuh untuk setiap variabel itu apakah ada nilai yang di bawah 0,5. Nah, sini tuh cara lihatnya tuh kita fokus pada nilai yang beraksen A ini. Ada nggak sih yang nilainya di bawah 0,5? Dan ternyata itu ada 2
variabel yang nilainya di bawah 0,5, yaitu variabel komunikasi dan solusi. Ini tuh ada syaratnya di anti image itu. Kalau dia itu keseluruhan variabel tidak mempunyai nilai, untuk setiap variabel tidak mempunyai nilai di bawah 0,5, dia itu bisa lanjut analisis faktor. Tapi kalau dalam variabel ini tuh masih ada yang nilainya tuh di bawah 0,5, dia harus kembali melakukan analisis sebelumnya. Nah, di sini ada tabel komunalitis. Nah, sini tuh ada 14 variabel juga. Cara bacanya itu misalkan variabel mudah ini tuh ekspresinya 0,516 atau 51,6%. Dia itu mendekati angka 100 atau angka 1. Nah, dapat dikatakan variabel mudah ini tuh memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Dan ini tuh dianalisis untuk setiap variabel itu harus dianalisis semua. Untuk tabel yang keempat, total variance. Nah, di sini itu diketahui ternyata dari 14 variabel ini tuh terdapat 4 komponen yang nilainya di bawah 0,5. Jadi dapat diringkas 14 variabel ini tuh dapat diringkas dengan 4 komponen. Lalu ada komponen matriks. Tabel kelima ini tuh tadi kan ada 4 komponen, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada variabel juga ada 14. Cara membacanya itu dalam variabel mudah dia itu ada 4 komponen. Yang pertama, komponen pertama itu 0,5, dia positif. Yang kedua itu negatif 0,3 sekian, yang ketiga negatif juga, yang keempat negatif juga. Dari sini itu kita lihatnya nilai yang paling besar tapi dia bernilai positif. Misalkan kalau variabel fleksibel itu kan dia ada 2 nilai positif. Nah, kita pilih yang terbesar. Mana yang terbesar antara 0,693 dengan 0,360. Nanti yang terbesar ini yang digunakan variabel ini tuh ternyata condong di sini, di komponen ini gitu. Jadi kalau dibikin kalimat nanti tuh variabel mudah lebih condong terhadap faktor pertama, fleksibel lebih condong pada faktor pertama, dan begitu seterusnya untuk setiap variabel. Jadi pada analisis faktor ini tuh ada 5 tabel yang perlu dianalisis. Untuk 5 tabel ini tuh harus dijabarkan satu-satu. Mungkin sekian penjabaran dari saya tentang materi analisis faktor dan penggunaan software maupun aplikasi IBM SPSS 12. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.